Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Prof Lyas Hasibuan MA, mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan dan cepat pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa bertemu lagi dengan kita untuk pertemuan berikutnya yang kita sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Sahran Jailani, M. Sahran Jailani, MPD, dan teman-teman program Dr. UIN STS Jambi yang saya cintai. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan diskusi oleh Ibu Nurmadiah dengan temanya adalah supervisi. Temanya hilang ya Bu. Kita akan lanjutkan diskusi kita, bincang-bincang kita tentang administrasi dan supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmadiah. Sebelum kita lanjutkan diskusinya, kita buka perkuliahan malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan lanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Pak Doktor kandidat doktor minus disertasi Pak Mahfud Triono. Kepada Pak Mahfud Triono disilahkan. Terima kasih izin Pak Dokter. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Terima kasih Bu Yus. Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Pak Mahfud Triono. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut kita mendapat barokahnya pada malam hari ini. Kita beri kesempatan pada Ibu Nurmadiah untuk menyampaikan materinya tentang administrasi dan supervisi pendidikan, hubungan administrasi dengan supervisi pendidikan serta implementasinya. Disilakan kepada Ibu Nurmadiah.
Bu Nur. Yuk, Bu. Nggak masuk ya, Bu, suaranya, Bu? Suaranya kecil, Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya, Bu, ya? Ya, bisa lah didengar. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah ijmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyajikan mata kuliah kita berkaitan dengan hubungan administrasi dengan supervisi pendidikan serta implementasinya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan berkaitan tentang baik itu administrasi itu sendiri dan supervisi. Dan di sini sedikit saya mengulas kembali untuk kita mengaitkan nanti sejauh mana keterkaitan antara administrasi dan supervisi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan minister sama artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, to look after, dan mengarahkan. Jadi, kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Ini kesimpulan untuk kata administrasi. Administrasi dalam pengertian yang sempit merupakan bentuk segala kegiatan ketatausahaan. Suatu kegiatan rutin, catat mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspeknya, serta mempersiapkan laporan. Administrasi pendidikan dalam pengertian luas diartikan sebagai dan pengintegrasi segala sesuatu baik personal maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Administrasi ialah macam-macam pelayanan terhadap semua kebutuhan institusional secara efektif dan efisien. Dan administrasi merupakan salah satu komponen dari sistem yang subsistemnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya masuk kepada pengertian supervisi pendidikan. Untuk pengertian supervisi pendidikan, berbagai buku mendefinisikan supervisi itu dengan berbeda-beda. Pertama, menurut Dares, misalnya mendefinisikan supervisi sebagai suatu proses mengawasi kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Wiles mendefinisikannya sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar. Menurut beberapa ahli tentang pengertian supervisi pendidikan sebagai berikut. 1.
Baik, lanjut. Maaf sebelumnya sinyal agak kurang ini untuk penyajian PowerPoint-nya. Menurut P. Adam dan Frank, supervisi adalah suatu program yang memperbaiki pengajaran. Dalam Dictionary of Education, Carter memberikan definisi sebagai berikut: supervisi merupakan segala usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru dan petugas pendidikan lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk memperkembangkan pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode mengajar dan penilaian pengajaran. Menurut Alexander, supervisi adalah suatu proses in-service education dan usaha memperkembangkan kelompok secara bersama. Menurut Botman, supervisi adalah suatu usaha menstimulir, mengkoordinir, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran, sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat modern. Adapun teknik-teknik supervisi pendidikan, yang pertama bisa dilakukan dengan teknik perseorangan. Yang dimaksud dengan teknik perseorangan merupakan supervisi yang dilakukan secara perseorangan atau per individu. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan kunjungan kelas, mengadakan kunjungan observasi, membimbing guru tentang cara-cara mempelajari, bagaimana pribadi siswa, bagaimana mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa. Yang selanjutnya dapat dilakukan kegiatannya adalah membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Selanjutnya, di samping teknik perseorangan, ada teknik kelompok, yaitu bentuk supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan, pertama, mengadakan pertemuan atau rapat, mengadakan diskusi kelompok, mengadakan penataran, itu bentuk teknik yang dapat dilakukan. Selanjutnya masuk kepada metode supervisi pendidikan. Metode di sini terbagi menjadi dua, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menghadapi orang-orang yang disupervisi tanpa perantara atau media, maka katakan bahwasanya dia menggunakan metode langsung, baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara berkelompok. Misalnya konsultasi pribadi atau kelompok, pertemuan guru, bidang studi, dan sebagainya. Adapun metode tidak langsung atau indirect method, bila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi menggunakan alat atau benda perantara dalam melaksanakan supervisinya, maka hal tersebut dengan metode supervisi tidak langsung. Adapun contoh yang dari metode tidak langsung yaitu dengan menggunakan media berupa papan pengumuman, handphone, telepon, email, dan sebagainya. Selanjutnya, judul pokok yang malam ini betul yang berkaitan dengan hubungan administrasi dan supervisi pendidikan. Di mana letak hubungannya? Salah satu fungsi administrasi pendidikan adalah pengawasan. Kegiatan pengawasan dalam arti luas tidaklah hanya mengamati atau melihat apa yang terjadi atau bagaimana layaknya suatu kegiatan, tetapi juga mengusahakan agar kegiatan benar-benar sesuai dengan rencana dan tertuju pada pencapaian. Kalau dalam pelaksanaan permasalahan tidak dapat dihindari, maka diusahakan untuk memperbaiki atau dengan kata lain diberikan pembinaan.
Kalau seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran dan tidak mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, maka guru tersebut perlu dibina oleh kepala sekolah untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan profesionalnya. Membantu guru untuk meningkatkan kemampuannya inilah yang disebut dengan supervisi, dan dalam hal ini termasuk kegiatan pengawasan. Selanjutnya masuk pada perbedaan supervisi dengan administrasi, sehingga dengan kita melihat adanya perbedaan, disinilah adanya keterkaitan atau hubungan di antara dua konsep tersebut, antara supervisi dengan administrasi. Yang pertama, administrasi pendidikan mencakup seluruh sistem pendidikan, sedangkan supervisi hanya mencakup usaha peningkatan situasi belajar mengajar. Yang kedua, titik berat administrasi pada otoritas atau kekuasaan, sedangkan supervisi pada pelayanan dan bantuan. Yang ketiga, administrasi menyediakan kondisi yang diperlukan dalam situasi belajar mengajar yang baik. Sementara supervisi menggunakan kondisi tersebut untuk meningkatkan situasi belajar mengajar. 4. Administrasi mengambil, mengarahkan, menginstruksikan pelaksanaan program pendidikan. Sementara supervisi memberikan bantuan dan membimbing kegiatan operasional, dalam hal ini dalam proses pembelajaran. Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan keterkaitan antara supervisi dan administrasi, sebagaimana di materi-materi sebelumnya sudah ada dibahas, baik itu di surat Al-Maidah ayat 2 dan surat At-Tahrim ayat 6, dan kali ini saya coba menampilkan dengan dalil yang lainnya, berada di surat Ali Imran ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kul intukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati fil ard wallahu a'lam. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini keterkaitannya dengan pertanyaan sebelumnya yang pernah diajukan oleh Pak Doni, bahwasanya kita itu selalu dalam selanjutnya berdasarkan dalil dari hadis, ini saya tidak bisa belum untuk menuliskan teks hadisnya, yang artinya periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain, lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat atas kerja orang lain. Oke, masuk ke hadis, artinya periksa dirimu sebelum memeriksa orang lain, lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat atas kerja orang lain. Inilah dua dalil yang dapat coba saya tampilkan. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan. Administrasi pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang, seperti kerjasama, proses kerjasama, sistem dan mekanismenya, manajemen, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, komunikasi, dan ketatausahaan. Adapun supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan terencana yang berorientasi pada guru dan pegawai sekolah secara efektif. Pada hakikatnya, tujuan supervisi adalah memperbaiki atau meningkatkan proses belajar mengajar. Fungsi supervisi dapat disimpulkan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas semua pihak yang berhubungan dengannya dan melestarikannya. Administrasi supervisi pendidikan merupakan pembinaan yang direncanakan bagi personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya material
dalam rangka perbaikan situasi pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Saya kira sekian dulu penyajian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator, kepada Bu Yusteni. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Nurmadiah atas penjelasannya. Demikian tadi penjelasan dari pemakalah Ibu Nurmadiah tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Adakah hubungannya antara administrasi dan supervisi pendidikan? Itu adalah kosakata yang menarik yang dikemukakan oleh Ibu Nurmadiah, dan itu juga pertanyaan yang pernah dimunculkan oleh teman-teman kita yang di mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Itu kemudian menarik juga dari hadis yang dikemukakan oleh Ibu Nurmadiah, periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain. Atau ibda binafsiknya. Itu menarik yang akan coba kita bahas malam hari ini. Nanti akan penjelasan lebih, mudah-mudahan teman-teman bisa memberi masukan untuk perbaikan ataupun pencerahan dari dari makalah Ibu Nurmadiah, dan khususnya juga pencerahan-pencerahan yang kita minta kepada dosen pengampu kita pada malam hari ini yang berkesempatan hadir adalah Pak Dr. Sahran M. Sahran Jailani. Itu adalah kajian kita yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan, kita sharing di malam hari ini tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Adakah hubungannya antara administrasi dan supervisi? Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pendapat ataupun sarannya. Untuk Ibu Nurmadiah dipersilahkan. Silakan Kak Supri. Moderator. Ya, saya. Adakah hubungan administrasi dan supervisi? Nah, tadi belum dijawab kayaknya itu secara itu ada tidak hubungan antara administrasi dan supervisi? Secara terstrukturnya itu seperti apa? Karena kalau yang dibicarakan oleh Bu Nur tadi itu secara umum, tapi belum secara spesifik maksud saya gitu. Jadi administrasi itu dengan supervisi itu seperti apa? Apakah misalkan diperlukan tools, misalnya ya untuk supervisi itu ada yang namanya KPI. Jadi KPI itu Key Performance Indicator. Jadi untuk mensupervisi itu seharusnya adakah rumus-rumus atau checklist yang harus disiapkan seperti itu atau seperti apa? Mungkin lebih mengarah ke teknis. Mungkin itu pertanyaan sekaligus keingintahuan saya, karena dari tadi saya masih agak belum paham berkenaan ini, meskipun kita pernah membahas ini di beberapa mata kuliah lain. Misalkan kalau supervisi itu artinya kan pengawasan kan, bagaimana nanti hubungan ayat-ayat Al-Quran yang misalkan di surat Al-Baqarah ayat 32 misalkan begitu, terus surat yang lainnya misalkan kalau nggak salah itu Al-Qalam atau surat apa ya yang 17-18 itu ada Ustaz Junaidi lebih paham. Silakan, itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dan plus saran yang dikemukakan oleh Pak Supriyadi untuk Ibu Nurmadiah dari tema yang dimunculkan. Apakah memang ada hubungannya antara administrasi dan supervisi? Walaupun sebenarnya di makalah Ibu Nurmadiah sudah dicoba dikemukakan ya Ibu Nur ya, tapi masih ada yang belum terjawab atau masih ada yang belum
bisa dipahami oleh Pak Supriyadi. Itu adalah pertanyaan, kemudian sarannya adalah Pak Supriyadi lagi senang membahas surah Al-Qalam. Al-Qalam. Lagi senang membahas surah Al-Qalam untuk memperkaya ya hasanah keilmuan kita. Silakan Ibu Nur. Bu Yus, hanya satu orang. Mas lagi Yus. Bisa izin. Pak Sujono kan, karena biasanya dia jadi moderator kan hari ini. Jangan sampai. Atau mau langsung 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan diselesaikan satu-satu gitu Pak Sujono? Kita selesai satu-satu ya Pak Sujono. Boleh silakan. Iya. Pak Doni juga ya antri. Malam ini banyak yang ingin menyampaikan saran-sarannya, masukannya untuk Ibu Nur. Ya, kita antrian di malam ini kita coba dulu dengan pernyataan dan pertanyaannya Pak Supriyadi. Silakan Bu Nur. Nah, Bu Nur ini mantul tuh. Atau kita lanjutkan ke Bu Nur. Assalamualaikum. Hilang. Ya, silakan Pak Sujono. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Terima kasih Bu Yus. Ini sebenarnya ingin bertanya juga nih pada Bu Nur. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan. Untuk makalahnya sudah lumayan bagus dalam penyampaiannya. Cuman di sini yang jadi permasalahan pada saya, apa saya kurang dengar ataupun penyampaiannya terlalu cepat, bahwa di situ terdapat perbedaan antara fungsi administrasi dan dalam kesimpulan administrasi itu sendiri. Di dalam fungsi administrasi, Bu Nur tadi menyampaikan bahwa administrasi itu sebagai pengawasan. Jadi yang dimaksud sebagai pengawasan itu yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesimpulan disebutkan bahwa administrasi itu sebagai pembinaan. Nah, jadi mana yang harus kita luruskan, itu pengawasan atau pembinaan? Ya, supaya nanti tidak tumpang tindih antara administrasi dan supervisi. Supaya kita pertegas pembatasan dari administrasi itu sendiri apa, supervisi itu apa. Karena beberapa minggu yang lalu sudah kita bahas, kalau supervisi itu intinya adalah kontrol terhadap program yang telah direncanakan, itu supervisi. Jadi ini administrasi kok sebagai pengawasan dan pembinaan. Mohon penjelasannya mungkin Bu Yus. Terima kasih. Terima kasih Pak Sujono atas masukan dan pertanyaannya dan keresahannya Pak Sujono dengan pembahasannya Ibu Nurmadiah. Kemudian kita lanjutkan Pak Doni, ada yang mau disampaikan Pak Doni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus yang begitu semangat jadi moderator. Moderator baru. Ya, moderator baru. Punya bakat juga tampaknya. Bakat, iya, mudah-mudahan. Baiklah. Bakat terpendam. Kami coba akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Nurmadiah. Itu pembahasannya cukup menarik sekali dan juga sudah berapa kali kita membahas tentang administrasi dan supervisi. Itu yang judulnya kan kuantitatif lah. Sudah mulai mengkaji ya Pak Doni ya, ketika bicara hubungan barangkali arahnya ke kuantitatif. Ya, silakan Pak Doni. Ingin tanyakan, ada yang pertanyaan yang sudah dibuat oleh Ibu Nurmadiah, yang Pak Supri nanya tadi, adakah hubungannya? Jadi kalau kami nanya, kan ada bagaimana hubungan administrasi dan supervisi pendidikan.
bagaimana hubungan dan bagaimana cara pelaksanaannya administrasi dan supervisi pendidikan. Mungkin itu aja pertanyaannya, Bu Nurmadiah. Maaf Pak, ulangi Pak untuk pertanyaan Pak Doni, nggak kedengaran Pak. Oh ya, boleh ulang lagi, boleh, tidak apa-apa. Bu. Silakan Pak Doni, diulang lagi bagaimana hubungan gitu ya Pak ya. Bagaimana hubungan administrasi dan supervisi pendidikan dan pelaksanaan supervisi pendidikan itu sendiri. Ya. Ya, ada dua pertanyaannya Pak Doni ya. Bagaimana hubungan administrasi dan supervisi pendidikan. Kemudian bagaimana cara pelaksanaan administrasi pendidikan dan supervisi ya Pak? Dua-duanya mau dibahas? Supervisinya saja. Oh iya, Bu Nur mulai Saja membatas. sempit itu kan ya, mempersempit wilayah pertanyaannya Pak Doni ya. Terima kasih Pak Doni pertanyaannya. Pertanyaan pada malam hari ini cukup sangat menarik untuk kita coba bahas dan cukup sangat menarik dan cukup banyak yang bertanya. Tiga orang penanya dengan pertanyaan dan saran yang dikemukakan oleh teman-teman kita atau Bapak Ibu yang ada di link Zoom ini. Pertama dari pertanyaannya Pak Supriyadi sebagai ketua kelas kita tentang bagaimana hubungan antara supervisi administrasi dan supervisi pendidikan. Kemudian hubungannya dengan surat Al-Baqarah, kemudian dengan surah Al-Qalam, bagian Nun gitu kan. Ya, itu adalah kajian Pak Supri yang memang dia ingin cari jawaban-jawabannya, pencerahannya pada malam hari ini. Barangkali kita mulai dari pencerahannya dari Ibu Nur Madiah dulu. Silakan Ibu Nur. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Sebelumnya saya coba membahas pertanyaan Pak Supri yang berkaitan dengan hubungan. Apakah ada hubungan antara administrasi dan supervisi? Nah, di sini pada saat kita mengatakan hubungan dan bahkan menjadi sebuah pembahasan, apakah ada? Iya, ada hubungannya antara hubungan antara administrasi dan supervisi. Di mana kita dapat melihatnya itu pada saat kita harus mengkaji dulu apa sih bidang garapan administrasi itu sehingga akan tampak dengan jelas nanti, oh ternyata di situ ada kaitan supervisi yang dibutuhkan. Nah, yang pertama memang tidak saya tampilkan sebenarnya masuk di PowerPoint saya. Garapan daripada bagian administrasi itu yang pertama berkaitan dengan administrasi tata laksana sekolah, organisasi dan struktur, organisasi dan anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan perbekalan, keuangan dan pembukuan, korespondensi, surat menyurat, laporan, pengangkatan, penempatan, dan ini sebenarnya sudah dibahas pada saat disajikan oleh Pak Junaidi berkaitan dengan administrasi. Yang selanjutnya yaitu administrasi berkaitan dengan personal guru dan pegawai sekolah, yang mana itu meliputi pengangkatan dan penempatan guru, organisasi personal, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, rencana orientasi bagi tenaga guru baru, penilaian kemajuan guru, intervensi training atau upgrading guru. Selanjutnya yang termasuk dalam kajian administrasi yaitu administrasi murid, di mana meliputi organisasi dan perkumpulan murid, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid, penilaian dan pengukuran murid, bimbingan dan penyuluhan. Nah, dari masing-masing garapan administrasi ini, pada saat akan melakukan sebuah perencanaan dan pelaksanaan, disinilah dibutuhkan sebuah yang namanya pengawasan atau supervisi. Tujuannya untuk apa? Untuk dapat mengawasi dan mengetahui sejauh mana garapan-garapan yang telah menjadi ranah dari administrasi itu dapat kita ketahui terlaksana dengan baik atau tidak. Yang pada endingnya nanti setelah dilakukan pengawasan daripada ranah kawasan administrasi ini akan selanjutnya dilakukan hal yang namanya evaluasi. Jadi hubungan antara administrasi dan supervisi itu sangat erat kaitannya kalau ditanyakan oleh Pak Doni ya, sejauh mana keterkaitannya itu.
Iya. Gangguan jaringan. Pak Ibu Nurnya masih ada. Datang lagi Ibu Nurnya. Silakan Bu Nur. Bu Nur. Iya. Karena terganggu dengan jaringannya, jadi Ibu Nurnya keluar dari link ini. Itu tadi penjelasan dari Ibu Nur Madiah untuk dua pernyataan dan pertanyaan dari Pak Doni dan Pak Supriyadi. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Masalah hubungan supervisi, administrasi dan supervisi tadi. Yang jelas adalah kosakata yang ditawarkan ada hubungannya antara administrasi dan supervisi. Pak Doni, atau ada yang mau disampaikan lagi, Pak Don? Pak, hidupin itunya, Pak, mikrofonnya. Cukuplah dulu. Oh, cukuplah dulu ya. Dicukupkan. Sudah. Ya, silakan. Ibu Nur. Pak Prof sehat kayaknya, insya Allah itu hadir Pak Prof. Oh, alhamdulillah. Kalau lihat mahasiswa itu insya Allah sehat lah beliau. Amin, amin. Apalagi dengar itu suaranya Pak Supri kan, semakin sehat ya Pak Supri. Insya Allah Pak Prof. Ya, sambil menunggu Ibu Nur Madiahnya, ada teman-teman yang ingin memberikan pencerahan tentang pertanyaan-pertanyaan yang dimukakan oleh Pak Supri sudah dicoba diulas oleh Ibu Nur Madiah. Oh, kita tunggu lagi Ibu Nur Madiah. Silakan untuk semua, ya Allah terputus. Ya. Ya, enggak baik, apa-apa. jadi untuk melihat sejauh mana hubungan dan administrasi tadi, di situ kita lihat dulu ranah atau cakupan dari administrasi itu sendiri. Dari beberapa item itu, baik dari personal gurunya, baik itu dari administrasi muridnya, baik itu dari kelembagaannya, semua pelaksanaan itu dibutuhkan yang namanya pengawasan. Dengan tujuan untuk kita mengetahui sejauh mana keterlaksanaan dari administrasi yang telah diatur tadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui di mana jika ada kendala, di mana letak kendala yang menjadi masalah dalam pelaksanaan administrasi. Nah, jika itu dapat terlaksana dengan baik, juga tentu pengawasan itu nanti yang akan memberikan penjelasan-penjelasan di situ langkah apa yang seharusnya untuk dilakukan. Selanjutnya berkaitan dengan ayat, saya untuk hal ini tidak bisa untuk menjelaskan detail ya Pak Supri, karena memang tidak ada ayat yang saya temukan dengan yang berkaitan dengan Al-Baqarah itu tadi. Atau surat Al-Qalam ya. Al-Qalam itu sebenarnya kita bahas kemarin itu di materi filsafat, Pak. Jadi kalau hari ini yang kita kaitkan itu adalah bagaimana sebenarnya cara pengawasan yang harus kita lakukan berdasarkan dalil baik itu dari surat Al-Maidah sebagaimana kemarin sudah coba kita bahas juga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang di sini kan dikatakan bekerja samalah dalam hal kebaikan, janganlah bekerja sama dalam hal keburukan. Nah, jadi kalau keterkaitan dengan nun wal qalami wa ma yasturun itu berkaitan dengan pengetahuan
apa kemarin itu yang kita bahas. Jadi untuk mengaitkan itu Iya. saya tidak punya kapasitas itu, saya kira Pak. Maksudnya tidak punya kemampuan juga untuk mengetahui persis keterkaitan ayat yang diinginkan. Selanjutnya masuk kepada teknis pelaksanaan supervisi itu sendiri. Nah, untuk teknis pelaksanaan supervisi itu sekalian dengan pertanyaan Pak Doni tadi yang menanyakan bagaimana sebenarnya hubungannya. Kalau hubungannya sangat erat, bahkan memang tidak bisa dipisah antara administrasi dan supervisi itu tadi. Kenapa? Karena tugas dari supervisi adalah ingin mengetahui sejauh mana garapan daripada administrasi itu dapat terlaksana dengan baik. Baik itu dari segi tadi gurunya, baik itu dari segi muridnya itu sendiri, maupun dalam hal tata laksana sekolah yang meliputi organisasi dan struktur, organisasi anggaran, kepegawaian, bagian arsip mengarsip, dokumentasi, surat menyurat, itu ingin dilihat dari dapat kita ketahui terlaksana dengan baik atau tidaknya ya melalui sebuah pengawasan. Selanjutnya dari Pak Sujono yang mengatakan mempertanyakan sebenarnya Pak ya, kalau dilihat kembali dari pemaparan saya di kesimpulan sebenarnya mungkin Pak ya, kalau dari tulisan saya sebenarnya tidak mengatakan hanya administrasi itu. Di pemaparan saya itu mengatakan bahwasanya yang supervisi itu bagian daripada pengawasan Pak. Jadi kalau terjadi kesalahan dalam pemaparan, saya minta maaf Pak, sebenarnya samalah pembahasan dari sebelum-sebelumnya yang mengatakan bahwasanya supervisi itu berkaitan dengan controlling atau pengawasan. Sementara administrasi itu adalah kalau dari makna sempitnya berkaitan kepada catat mencatat, surat menyurat, atau penyediaan segala kebutuhan yang berkaitan dengan institusi. Kalau di kesimpulan saya, berkaitan dengan administrasi pendidikan itu adalah berkaitan dengan kerjasama, proses kerjasama, sistem dan mekanismenya, manajemen, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, komunikasi, dan ketatausahaan. Atas pertanyaan selanjutnya tadi, di mana letak persamaan kok antara supervisi dan administrasi itu dikatakan sebagai sebuah pembinaan. Nah, di sini sebenarnya ada di PowerPoint saya yang terakhir tadi, bahwasanya pembinaan dimaksud di sini adalah direncanakan bagi personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya material. Artinya bahwasanya dalam sebuah administrasi, karena di situ yang bekerja itu tidak hanya cukup satu orang, dalam sebuah administrasi itu minimal yang mengerjakan sebuah pekerjaan itu 2 orang atau lebih. Lantas di situ karena kita menggunakan tenaga orang, tenaga karyawan, tenaga tata usaha, maka pada saat terjadinya sebuah kesalahan atau ketidaktahuan atau tidak mencapainya daripada tujuan yang diinginkan, disinilah supervisi berperan untuk memberikan pembinaan terhadap karyawan tersebut agar apa yang menjadi tujuan dari sebuah lembaga itu dapat tercapai dengan baik. Artinya tidak memaknakan administrasi itu sendiri sebagai pembinaan langsung, Pak. Tapi maksudnya pembinaan di situ adalah adanya keterkaitan dari sisi administrasi yang memperkerjakan orang atau karyawan pada saat mengalami masalah-masalah atau hambatan-hambatan, maka dibutuhkanlah yang namanya sebuah supervisi. Dalam hal supervisi ini yang dilakukan adalah pembinaan-pembinaan yang diberikan kepada karyawan yang mengalami mungkin kesulitan, hambatan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah dijadikan sebagai kesepakatan bersama. Selanjutnya masuk kepada teknik atau cara di dalam materi tadi ini sudah ada sedikit dibahas bahwasanya dalam pelaksanaan supervisi itu bisa dilakukan supervisi. Pertanyaan siapa? Pak. Teknik ya Pak ya, teknik supervisi ya.
Untuk teknik pelaksanaan dalam supervisi ada di makalah, saya kira untuk saya paparkan. Tekniknya ada yang kelompok, ada yang Ada yang perseorangan, iya betul Pak. Ya. Untuk teknik di situ sebenarnya sudah ada, tadi juga saya paparkan. Tekniknya terbagi menjadi dua, ada teknik perseorangan, ada teknik yang per kelompok. Di mana kalau perseorangan itu supervisor langsung mengadakan kunjungan kelas, mengadakan supervisi, membimbing guru tentang cara bagaimana pribadi siswa itu dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan siswa, membimbing guru bagi guru yang mengalami kesulitan atau tidak mencapai dari sasaran tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, sementara kalau teknik kelompok itu mengadakan pertemuan atau rapat yang membahas tentang apa yang menjadi permasalahan yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan, mengadakan diskusi kelompok, selanjutnya mengadakan penataran. Nah, itu yang berkaitan dengan teknik. Saya kira itu Bu rangkuman untuk jawaban dari bapak-bapak yang telah mengajukan pertanyaan. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator, kepada Ibu Yus. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu Nur. Terima kasih juga atas pencerahannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Madiah tentang dari beberapa pernyataan dan pertanyaan dan saran yang dikemukakan oleh bapak-bapak dan bapak-bapak yang dikemukakan oleh bapak-bapak. Itu tentang adakah hubungan supervisi, hubungan administrasi dan supervisi. Pastinya jawabannya Ibu Nur adalah ya, ada hubungannya. Itu kemudian dari pertanyaan, sebenarnya Pak Sujono itu hanya meluruskan saja tentang di mana wilayahnya kajiannya administrasi dan di mana wilayah kajian supervisi. Cuma ingin artinya ingin mempertegas saja, karena dilihat dari barangkali penjelasan, karena ketika kita menjelaskan ada kalimat-kalimat itu yang memang kadang-kadang tidak pada tempatnya, padahal yang ingin kita sampaikan adalah yang bukan itu yang ingin kemukakan. Jadi pertanyaannya Pak Sujono mudah-mudahan bisa terjawab. Arti memang wilayah kajiannya supervisi itu masuk di controllingnya, kemudian akan muncul pembinaan kalau sudah dilakukan controlling itu ya. Karena jika ada controlling pasti kita akan ketemu beberapa kendala di dalam proses administrasi itu. Nah, jika ada kendala pasti akan dicari jalan keluarnya agar kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik. Iya, itu ya Ibu Nur ya. Kemudian cara pelaksanaan supervisi juga sudah dikemukakan oleh Ibu Nur Madiah dengan cukup jelas dan sangat jelas. Mudah-mudahan Pak Doni, Pak Sujono, dan Pak Supriyadi bisa terjawab dari keresahan-keresahan yang muncul di malam hari ini. Jika ada lagi yang masih diresahkan, boleh bertanya lagi Bapak Ibu. Silakan. Pak Doni mau bicara lagi, Pak Doni silakan. Atau Pak Mahfud? Ya, Bu Yus, izin Bu. Pak Mahfud dulu ya Pak Doni, biar semuanya bisa menyampaikan aspirasinya di malam hari ini. Silakan. Banyak peminatnya Bu Nur. Silakan Pak Mahfud Triyono. Ya, terima kasih Bu Yus. Saya ada satu hal lagi yang bikin resah ini Bu Yus. Waduh, banyak yang resah malam hari ini, padahal malam Kamis loh. Ini terkait dengan, kalau tadi kan hubungan administrasi dan supervisi pendidikan itu kan jelas ada hubungannya ya, dengan penjelasan-penjelasannya tadi. Nah, kemudian ada lagi juga istilah kan evaluasi pendidikan. Nah, itu menurut Ibu
Nurmadiah ini ada hubungannya lagi nggak dengan dengan supervisi kan? Karena kan evaluasi itu kan titik tekannya juga kan pada melihat apakah sebuah proses itu sudah benar atau tidak itu kan. Nah, coba mungkin mohon penjelasannya hubungan antara supervisi dengan evaluasi pendidikan. Terima kasih Bu Nur, Bu Yus. Ya, silakan Bu Nur. Pertanyaannya Pak Mahfud. Ada hubungan evaluasi dengan supervisi? Ada perbedaan? Terima kasih Ibu moderator untuk waktunya. Pertanyaan ini saya kira terulang kembali dari pertanyaan minggu sebelumnya yang dipertanyakan oleh Ibu Umairah Zahra. Apakah ada keterkaitan hubungan antara supervisi dan evaluasi? Ada hubungannya, Pak. Di mana kalau sedikit saya mengilas kembali bahwasanya dapatnya atau kita dapat mengambil sebuah kesimpulan evaluasi itu atau akan melakukan sebuah evaluasi itu berdasarkan data-data yang kita peroleh dari yang namanya sebuah supervisi. Karena kalau supervisi itu kerjanya adalah kontrol, yang dimana setelah kita melakukan kontrol akan dilakukan pembinaan bagi guru kalau memang guru yang akan disupervisi atau karyawan jika pada saat dia mengalami sebuah hambatan-hambatan yang dilakukan. Nah, evaluasi di sini keterkaitan adalah bagian daripada ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah yang terjadi pada saat kita melakukan sebuah supervisi, di mana kaitan evaluasi di sini adalah berkaitan dengan penilaian tindak lanjut, keputusan dan membuat sebuah kebijakan. Dari mana kita dapat membuat sebuah tindak lanjut? Dari mana kita dapat membuat sebuah atau mengambil sebuah keputusan atau membuat sebuah kebijakan? Itu baru dapat kita lakukan setelah kita melakukan yang namanya sebuah atau kegiatan supervisi itu, Pak. Jadi kalau sudah melakukan supervisi, maka barulah dapat kita memberikan sebuah penilaian terhadap sebuah kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh, kalau di bagian administrasi berarti tadi karyawan atau staf, dan kalau di bagian sistem pembelajaran maka guru di situ yang menjadi sasaran penilaian kita, sehingga tindak lanjut yang akan kita lakukan apa sih yang menjadi kendala dari karyawan atau guru yang sehingga tidak bisa mencapai kepada tujuan akhir yang dilakukan. Jadi sangat-sangat berkaitan, Pak, sebenarnya, karena evaluasi itu menerima hasil atau sebuah informasi itu dari supervisi dulu. Jadi kita melakukan sebuah supervisi, dari supervisi itulah mendapatkan informasi, maka pada saat kita evaluasi itulah timbul sebuah penilaian bahwasanya oh ini sudah tercapai dengan baik, oh ini belum, di mana letak kurangnya. Di sini dari lanjut yang harus dilakukan. Kalau Bu Yus sampaikan solusi-solusi yang akan kita berikan setelah dilakukan sebuah supervisor. Lanjutnya, lantas kita mengambil sebuah keputusan, oh ini sudah layak, yang ini belum, yang ini kurang, yang ini harus ditambah, dan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dari sebuah tujuan lembaga pendidikan yang telah dijadikan sebagai sebuah keputusan bersama. Saya kira itu, Bu, untuk penjelasan keterkaitan antara supervisi dan evaluasi. Mantap. Terima kasih Bu Nurmadiah pencerahannya. Artinya lakukan dulu supervisinya, baru Pak Mahfud lakukan evaluasi berikutnya. Mati dulu baik-baik. Luar biasa. Dikontrol. Iya, luar biasa. Masya Allah. Ya, terima kasih. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin waktu 1 jam ini untuk penguatan kali ya, Bu Yus ya. Jam 9 sudah lah. Oh iya, kita cukupkan untuk beberapa beberapa pertanyaan, saran yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Maka kita akan lakukan bagian pencerahan dan penguatannya dari dosen pengampu kita, Bapak Dr. Haji M. Sahran Jailani, MPD. Disilakan Bapak untuk pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin
Prof, saya minta waktunya nanti mungkin kalau Prof mungkin bisa dilanjutkan penguatan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Saya tadi dapat SMS dari Prof, Pak Prof mungkin lagi pilek ya, agak kurang sehat. Tapi mudah-mudahan dengan mendengar kita diskusi ini, insya Allah semangat beliau untuk sehat tuh muncul gitu ya. Amin ya Allah. Pertama saya mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurmadiah ya. Terima kasih Pak. Kelihatan beliau menguasai apa yang dipresentasikan ya. Dari catatan-catatan saya, ternyata memang ada beliau berarti mencatat dari penjelasan dosen-dosen yang sudah disampaikan ada ya. Dicatatnya rupanya ada ya. Dua minggu yang lalu dicatatnya itu ya. Terkait dengan jawaban yang telah dikemukakan Ibu Nurmadiah ya. Baik, malam ini kan kita bicara lebih fokus terkait dengan hubungan antara administrasi dan supervisi. Secara umum, apa yang didiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan muncul itu sebenarnya ingin mempertegas hubungan antara supervisi, administrasi dan supervisi. Dan Ibu Nur juga dengan begitu menguasainya menjelaskan apa yang beliau kemukakan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari 3 penanya ya. Saya hanya ingin membuat catatan pinggir saja apa yang telah disampaikan Ibu Nur ya. Pertama prinsip dulu ya. Prinsip atau hal-hal yang terkait dengan yang mengikat dari administrasi. Ya, kalau secara sederhana kan administrasi itu kan pelayanan, ya. Mengadministrasi, memberikan pelayanan. Intinya kan begitu. Pelayanan. Kalau supervisi ini pada prinsipnya pembinaan. Jadi ada 2 istilah, tapi 2 hal yang saling berhubungan. Satu pelayanan, satu pembinaan. Nah, sebenarnya secara sederhana itu bisa ditangkap itu. Ya, pelayanan itu kalau maksimal, kalau layanan itu memuaskan, ya, jadi customer itu merasa puas kalau layanan itu baik, gitu ya, memuaskan, gitu. Maka insya Allah supervisi itu tidak begitu diperlukan kalau ya jika seandainya layanan-layanan mutu, ya kan. Menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Prof. Dias, layanan mutu. Layanan mutu itu artinya kalau kita ingin memberikan sesuatu, melayani sesuatu itu dengan bermutu, berkualitas, nah, kan begitu. Ya, apapun lah ya, apapun lah, pengennya berkualitas. Kalau kita bicara tentang kualitas, tentunya terbaik. Nah, itu layanan terbaik kan gitu. Logikanya kalau layanan itu baik, maksimal, maka supervisi itu tidak begitu begitu diperlukan. Bukan berarti tidak diperlukan sama sekali. Karena terkadang di dalam proses layanan itu ada hal-hal yang perlu memang diingatkan terus. Maka muncullah kajian supervisi itu. Kan begitu. Nah, kalau bicara tentang administrasi, tadi kan sudah disampaikan di Bu Nurmadiah, ada beberapa bidang garapan, mulai dari administrasi kebendaan sampai ke hal-hal menyangkut personil, ya, tentang tata laksana, misalnya katakanlah pengangkatan guru, misalnya kan, nah, itu bagian administrasi. Kemudian kerja guru, kerja administrasi, tentu ada yang membinanya. Dalam konteks ini ya tentu supervisor. Nah, sebenarnya dalam konteks yang sederhana antara administrasi dan supervisi itu memang punya keterkaitan hubungan. Administrasi itu objek yang mau dikerjakan oleh supervisor, ya. Kalau ada objeknya yang dibuat atau objek yang nak diawasi apa? Tidak ada kan. Ada supervisi ya. Nah, jadi administrasi itu adalah salah satu objek bidang garapan supervisor atau
supervisi. Gitu ya. Jadi administrasi itu, Bu Yus, garapan-garapan kerjaan-kerjaan administrasi itu, objek-objek pelayanan administrasi itu ada bagian daripada objek yang mau disupervisi. Iya. Nah, ya. Itulah itu kalau secara sederhana kan sudah bisa ditangkap gitu ya. Oh, kalau begitu, kalau ibaratkan kita ingin mau bikin pindang ikan toman, ya nak, harus ada ikan tomannya gitu, beda ya. Nah, gitu ya, dengan seperangkat bumbu-bumbunya. Nah, ikan toman itu tidak akan berarti apa-apa kualitas dan rasanya kalau tidak ada si apa? Si bumbu. Nah, si penilai gitu kan. Oh. Nah, kan enak apa tidak gitu kan. Oh, orangnya ya. Nah, gitu kan. Jadi peran yang menikmati itu, merasakan itu bagian daripada upaya bahwa ikan toman itu enak dimakan. Jadi saling terkait lah. Ya, kalau kita ingin pindang ikan toman, jadi harus ada objeknya, ya. Kemudian ada yang menikmatinya kan. Kalau tidak ada itu apa hasilnya kan ada kan. Jadi begitu supervisi. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, di catatan saya nih, karena luasnya bidang administrasi ini, gitu ya, kan luas nih bidang administrasi ini. Ya, kalau dipaparkan Ibu Nurmania tadi, ada hal yang sifatnya administrasi layanan kebendaan dan kebendaan misalkan, ya kalau layanan administrasi kebendaan ini misalnya soal pengaturan meja, kursi, papan, apa segala macam lah perangkat-perangkat pembelajaran. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan. Kemudian ada menyangkut masalah personil orang per orang misalnya. Ada soal anggaran juga, administrasi juga di situ. Nah, administrasi ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan maksimal kalau misal salah satu di antaranya ada yang melakukan pendampingan, pembinaan. Siapa? Tentu ada lembaga-lembaga tersendiri. Nah, ya kan? Ada lembaga-lembaga tersendiri. Misalnya di antaranya adalah pengawas atau supervisor. Gitu kan? Nah, kenapa? Karena itu sangat terkait. Karena diatur undang-undang, ada regulasinya. Pak Doni, ya, supervisor tuh pengawas sekolah tuh ada undang-undang, ada regulasinya. Dalam undang-undang sistem pendidikan itu jelas bahwa perangkat pembelajaran tuh ada tim penilai. Dan penilai itu ada penilai internal, ada eksternal. Kalau internal salah satu di antaranya ada pengawas sekolah. Kalau di eksternal yaitu lembaga yang dibentuk yang namanya Badan Agitasi Sekolah. Itu undang-undang itu. Ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan segala kewenangan-kewenangan yang dimiliki, pengawas itu punya tugas dan tanggung jawab berat juga. Tanggung jawabnya sama beratnya dengan guru. Makanya menjadi pengawas itu mesti harus minimal dia pernah jadi guru lah. Ya. Akan lebih baik kalau dia punya pengalaman menjadi wakil kepala sekolah, kemudian jadi kepala sekolah. Karena dia tahu persis bagaimana kondisi yang ingin disupervisi itu. Ya. Agak janggal lah dikit. Kalau jadi pengawas sekolah, kalau dia tidak tidak punya pengalaman menjadi guru gitu. Bagaimana mau menilai FPP sementara dia tidak punya pengalaman bagaimana membuat FPP misalnya kan sekarang itu. Jadi itu catatan penting saya terkait dengan supervisi. Nah, kalau misalnya punya garapan sendiri, iya. Punya hubungan, sangat punya hubungan, punya keterkaitan. Ya, punya keterkaitan.
Cuma menurut hemat saya hari ini pertanyaan besarnya itu Bu Muhammadiyah, dengan kemajuan teknologi digital sekarang ini, apakah administrasi pendidikan dengan layanan-layanan bermutunya itu, supervisi itu menjadi berkurang atau sebaliknya, semakin lebih diperkuat? Karena hari ini dengan sistem digitalisasi, contoh sederhana, orang mau naik pangkat saja, tidak perlu lagi Pak Sujono bawa bahan bertumpuk-tumpuk itu tuh, ya, berkarung-karung itu ke Jakarta, cukup dengan online, ya, cukup dengan apa, aplikasi masukkan, kirim, gitu kan. Nah, ke depan menurut saya ada tantangan-tantangan juga terkait dengan administrasi dan supervisi pendidikan ini. Tantangan-tantangan itu berkaitan dengan tugas dan fungsi, ya, fungsi layanan. Layanan ke depan itu, administrasi sekolah itu, Ibu Nur Muhammadiyah, ada kemungkinan bisa digantikan dengan temuan-temuan terbaru hari ini, artificial intelligence. Ada kecerdasan-kecerdasan yang dibuat atau kecerdasan buatan yang orang ciptakan untuk memberi kemudahan berbagai macam layanan. Contoh, orang tidak perlu lagi pakai tenaga administrasi keuangan yang begitu banyak, Bu Yusra ini. Cukup orang lewat online bayar SPP, bayar apa segala macam, rekeningnya. Cukup satu orang bisa menghandle sekian orang atau jumlah, gitu kan. Itu contoh sederhana. Artinya administrasi ke depan, administrasi secara umum itu ada kemungkinan akan bergeser. Ini tantangan kita nih. Bergesernya apa? Bergeser dari banyak orang bisa menjadi sedikit orang. Mengelola administrasi keuangan besok bisa jadi tidak banyak orang. Sekarang lagi Pak Supriyadi bisa 1 orang. Kemudian apa lagi berkaitan dengan administrasi secara umum, misalnya administrasi sekolah yang terkait dengan penerimaan siswa baru, misalnya yang terkait dengan administrasi persekolahan. Orang tidak lagi harus ke sekolah mendaftar, lewat online bisa. Yang penting persyaratannya dilengkapi, gitu kan. Artinya ke depan ini, menurut hemat saya, kalau selama ini sudah puluhan tahun, beberapa teori administrasi itu sudah kita peroleh, ya, mulai dari kita kuliah S1 dulu, administrasi itu menurut hemat saya tidak ada perubahan, tetap begitulah dengan objek-objeknya yang sudah kita pahami bersama. Tetapi ke depan dengan sistem digitalisasi, dengan kemajuan teknologi informasi, ya, contoh misalnya, kuliah sekarang mungkin untuk level S2, S3, mungkin dengan kuliah tatap muka langsung itu akan menjadi agak sedikit bergeser gitu. Dengan segala keunggulan-keunggulannya, meskipun ada kelemahan juga, ya. Tapi keunggulannya menurut hemat saya hari ini orang sudah menemukan kenikmatan dengan kuliah online. Jadi walaupun misalnya Bapak Ibu di seberang sana, di berbagai tempat, tapi dengan kemajuan teknologi ini bisa dilaksanakan proses pembelajaran seperti ini, ya. Meskipun saya juga ada yang tidak sepakat, ya. Saya jujur saja dalam konteks pembelajaran ada hal yang saya tidak sepakat, misalnya karena nilai-nilai kemanusiaan itu tidak bisa dibatasi oleh alat tool, ya. Karena itu dibentuk lewat proses-proses adaptasi langsung, proses-proses komunikasi langsung, terutama untuk anak-anak pembelajaran di kelas sekolah menengah dasar, ya, pendidikan dasar itu, ya. Kalau untuk perguruan tinggi oke lah. Tapi untuk perguruan tinggi pun juga menurut saya ada juga lah perlu nilai-nilai humanis itu tidak dibatasi oleh media ini, gitu loh. Nah, terkait dengan itu Pak Supriyadi, menurut saya bidang garapan administrasi ini menjadi bergeser ke depan, ya, ke
Depan itu kapan? Ya, 4.0 ini sudah mulai. Nanti 5.0, nah, 5.0 orang sudah mengembangkan itu ya. Kalau kita dengar, kita saksikan beberapa tokoh-tokoh pendidikan ya yang mengembangkan 5.0 ya, 5.0 itu ya. Sekarang aja lah buktinya kan pembelajaran kita. Andai kata tidak ada pakai Zoom, mungkin ada pakai kuliah-kuliah ibu bapak ya, tidak akan ada bapak ibu nak ke Jambi ini kan dalam kondisi COVID ini kan. Karena ada Zoom inilah salah satu alternatif untuk mempermudah. Dari segi administrasi sebenarnya juga mempermudah bapak ibu. Dari segi pengelolaan juga mempermudah ibu. Ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu, kemarin itu mahasiswa S3 tuh mau ujian ribet minta ampun, mendatangkan dari penguji luar. Sekarang kan insya Allah kan lebih simpel gitu. Yang penting kuotanya ada, ya, signalnya ada. Jadi Ibu Nurbadia kalau nanti ujian proposal seminar S3 dipastikan sinyal itu bisa online on the track ya. Nah, jangan sampai ada gangguan gitu ya. Nah, itu aja gitu kan. Artinya kan mempermudah administrasi Ibu Nurbadia kan? Ya. Kan? Dari segi keuangan juga lebih simpel gitu kan. Kalau selama ini mungkin harus bolak-balik ya, Tembilahan, Jambi, Tungkal misalnya kan. Misalnya teman-teman yang S3 itu yang ujian dari penguji luar itu, kalau biasa menghadirkan penguji luar tuh penginapannya lagi ya. Dia harus siapkan gitu. Nah, sekarang kan ya, tapi tergantung nantilah kalau misalnya di masa COVID apakah masih tetap itu berlaku atau tidak ya kan. Tapi yang jelas dengan COVID ini ada nilai-nilai kebaikan yang perlu kita ambil hikmahnya. Ya. Ternyata kemajuan teknologi itu bisa memberikan kita kemudahan akses ya. Betul, akses administrasi. Misalnya sekarang tanda tangan asal diketahui, ini bisa di-scan Yus. Bisa kan? Bisa enggak? Nah, dengan alasan itu inilah itu segala macam lah kan. Nah, Pak macam mana Pak? Kami ini segala macam. Nah, kami sana ada sempat Pak. Akhirnya scan. Yang penting dikasih tahu. Nah, itu kan ada kode etiknya ya. Jangan langsung scan tahu ujian ya kan. Nah, itu kan administrasi dah tuh. Administrasi secara umum mempengaruhi kita gitu kan. Nah, menurut hemat saya harus ada beberapa redefinisi ulang terkait dengan administrasi ini. Nah, ini tugas Bapak Ibu lah nih, ya, untuk mengkajinya. Pak Supriyadi, betul nggak kata Pak Saran? Itu harus ada definisi ulang tentang pengertian administrasi itu, Bu. Humairatul Zahra, ya. Ternyata administrasi tidak hanya layanan terkait dengan fasilitas person to person, tapi juga sekarang ini layanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk digital. Definisi awal kan tidak ada tuh digital tuh kan, itu kan. Nah, jadi berubah dari definisi itu. Jadi definisi hari ini hasil temuan Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak Ibu melakukan penelitian bisa berubah itu pengertian administrasi itu, ya. Begitu juga dengan supervisi. Nah, supervisi ini pembinaan tidak lagi bisa kalau selama ini pembinaan itu bisa lewat langsung, tapi pembinaan itu bisa lewat kombinasi lewat digital. Nah, dalam definisi supervisi itu ada tak dicantumkan definisi berkaitan dengan pembinaan lewat digital ini atau langsung ini lewat media tool, lewat Zoom ini kan tidak ada kan? Hari ini orang sudah hampir sebagian besar sudah lewat ini. Lewat dunia Zoom ini dengan segala berbagai macam variannya ya, ada lewat Google Meet, ada lewat Zoom, ada lewat WA, ya kan? Nah, itu Bu Nurbadia. Berapa enggak tuh? Menurut hemat saya ke depan itu perlu kita kaji lebih dalam. Ternyata ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu terkait dengan terjadi pergeseran objek misalnya, terkait dengan kewenangan, terkait dengan layanan, terkait dengan kemudahan. Nah, kan itu. Ya kan?
Sekarang orang yang lapor anak, tak payah lagi anak orang tuanya ke sekolah, dikirim lewat aplikasi. Ya kan? Kalau mau dia mau cetak lah masing-masing Pak Sujono ya, Pak Sujono itu paham itu. Gimana? Nah, kalau menurut saya dari segi IPA ini terjadi pergeseran. Tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu memahaminya dalam konteks yang lebih luas. Ya. Oh, kalau bicara tentang ayat Al-Quran, tentu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu atau hadis Nabi yang menegaskan pentingnya layanan yang terbaik itu. Ya, contoh, sebenarnya bagaimana kita melayani tamu, ya? Melayani tamu, kalau ada tamu datang, kita layani seperti apa, minimal kan 3 hari tak, Pak Mahfud, ya? Layanan terbaik itu. Ini hal-hal yang sebenarnya sederhana, tapi kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, gitu kan? Nah, kemudian apalagi terkait dengan administrasi ini, ya tentang bagaimana misalnya Al-Quran memberikan peluang kepada kita untuk meningkatkan kualitas skill, kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Bahwa katakanlah bahwa tiap-tiap kita itu punya skill. Jadi istilah skill itu yang dipopulerkan B.J. Habibie itu diambil dari Al-Quran itu Pak Mahfud. Surah apa? Mumtahanah dah itu. Kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Katakanlah bahwa tiap-tiap kita itu punya apa? Punya skill, keterampilan. Nah, keterampilan mensupervisi juga harus punya ilmunya, tak? Harus. Tak bisa gaya inspektorat melakukan supervisi itu. Tak bisa gaya Satpol PP main bentak-bentak. Ya, tak ya? Nah, karena yang dihadapi itu manusia. Ya kan? Atau dengan wajah yang agak sedikit merah misalnya kan. Nah, jadi orang dalam konteks supervisi tidak begitu. Namanya pembinaan. Ya, makanya dulu LP itu berubah jadi LP. Dulu kan bukan LP namanya. Apa namanya Pak Mahfud? Lembaga pemasyarakatan itu kan. Ternyata orang yang masuk di lembaga pemasyarakatan ada gembuknya orang terus kan. Nah, rupanya bukan itu. Berubah lembaga pemasyarakatan itu. Berubah nama karena tidak sesuai dengan fungsinya. Ya kan? Penjara dulu. Nah, penjara ya, panis kata orang. Penjara awalnya kan. Nah, ya penjara berubah. Karena istilah penjara itu tidak manusiawi. Ya kan, dirubah lagi pembahasan. Sama lah juga supervisi gitu ya. Nah, supervisi ini kan tentu gaya orang melakukan supervisi itu juga harus ya dengan tampilan-tampilan yang lebih humanis gitu kan. Nah, jangan sampai kemudian hasil yang dibina itu tidak melahirkan perubahan-perubahan gitu kan, namanya pembinaan. Jadi menurut hemat saya administrasi dan supervisi punya hubungan yang sangat erat. Administrasi itu objek yang ingin disupervisi, ya. Sementara supervisi itu adalah penguatan terhadap layanan yang dilakukan oleh baik itu guru maupun tenaga administrasi atau tenaga kependidikan, ya. Nah, kalau dalam konteks dunia pendidikan, karena tenaga kependidikan itu guru adalah tenaga kependidikan, tapi tidak semua tenaga pendidik bisa jadi guru, gitu ya. Dalam undang-undang regulasi jelas itu ya. Jadi tenaga pendidikan itu semua yang terlibat dalam warga belajar dalam rangka proses pembelajaran itu semuanya adalah tenaga pendidik. Tapi guru tidak semua tenaga pendidik bisa jadi guru itu, ya, karena dia punya persyaratan khusus. Nah, oleh karena itu TU, kemudian apalagi bagian keuangan, bagian Satpam, bagian penjaga sekolah itu adalah tenaga kependidikan yang terkait juga bagian dari administrasi. Nah, itu bagaimana mungkin misalnya yang bagian penjaga sekolah ini dia biasa nyapu tiap pagi kemudian diperlakukan tidak sesuai dengan tupoksinya, ya kan, akhirnya kan berimplikasi tidak bagus gitu kan, misalnya ada ya gajinya tidak dibayar berbulan-bulan misalnya kan. Nah, padahal tenaga administrasi itu adalah bagian kecil daripada penjaga sekolah itu adalah bagian terkecil dari
administrasi. Pendidikan harus dilibatkan semuanya itu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita sering melupakan yang kecil-kecil itu, penjaga sekolah itu kita anggap ya gitu kan, padahal itu berpengaruh tuh Bu Yus. Kalau misalnya ada orang luar datang, pas WC itu tidak dibersihkannya, nah, pas dia masuk kan tidak enak gitu kan. Nah, wah ini ya itu kan. Itu contoh sederhana gitu ya. Nah, apalagi Pak Supervisor datang kan, wah katanya kamu nih katanya, nah, enak kan. Jadi oleh masing-masing baik administrasi dan supervisi ini punya keterkaitan ya. Nah, kemudian mungkin saya sedikit lagi seringkali kita lupa bahwa supervisi dan administrasi juga perlu dievaluasi. Rasanya minggu lalu sudah dijelaskan juga ya, sudah jelas tuh ya. Nah, supervisi itu, supervisor itu perlu dievaluasi juga. Siapa yang mengevaluasinya? Adalah juga timnya, udah ya. Ada tim yang mungkin dibentuk ya kan. Nah, kemudian juga ada yang punya kewenangan untuk menilai kinerja supervisor tuh atau supervisi pengawas itu. Ya, kalau datu tidak bagus kinerjanya kan DP3-nya mengalami bermasalah begitu ya. Nah, jadi semua catat kalau dia berstatus ASN, tapi bagaimana dengan guru swasta misalnya? Ya sama saja lah. Justru dengan sekolah di swasta atau dosen swasta juga dia bertanggung jawabnya, kalaupun tidak dengan ada yang tim menilai, yaitu dengan Allah SWT yang mengawas. Ya kan, setiap pekerjaan kita itu kan diawasi. Ya, jadi kalau kita misalnya ngajar misalnya di swasta, malah malas misalnya karena gajinya dikit misalnya atau kecil gitu kan. Ya tentu ya kembalinya Anda pertanggungjawabkanlah dengan yang maha kuasa gitu kan. Nah, itu kan. Nah, jadi itu saja. Jadi semuanya itu ada landasan-landasan pijaknya gitu ya. Walaupun kita bergaji dengan sekolah yang bersangkutan tuh kecil gitu, tapi ya tetap juga pertanggungjawabannya ada gitu. Ya. Pertanggungjawabannya, dan ada yang menilai kinerja kita itu, bukan tidak ada. Ada supervisor yang menilai gitu. Dan ada pengawas yang nilai, pengawas sekolah, pengawas dari langsung dari Allah SWT. Itulah kan, kalau sudah Allah SWT yang ngawaskan, sudah menjadi menjadi keniscayaan tuh mau tidak mau lah gitu kan. Jadi kalau menurut saya seperti itu ya. Nah, itu saja mungkin penjelasan saya, mudah-mudahan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Madia. Bu Madia sudah bagus penjelasannya ya, sudah mewakili lah ya dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya pikir itu saja karena waktu kita masih ada 20 menit. Mungkin mudah-mudahan bisa dipertegas oleh Pak guru kita Prof. Desa Sibuan. Saya kembalikan ke Ibu Yusra ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau dibaca dari chatnya Pak Prof, beliau ikut monitor, hanya monitor saja. Oh, monitor saja ya? Iya, saya ikut monitor dan mendengarkan saja malam ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi di supervisi kita. Nggak apalah, saya sedikit. Oh ya, silakan Pak Prof. Pencerahannya kita beri waktu ke Pak Prof. Ilyas Hasibuan. Pak Prof, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan dari dosen kita, Pak Saran, sudah cukup baik. Selain dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan melalui diskusi tadi ya. Saya hanya sedikit saja memberikan penegasan bagaimana hubungan administrasi dengan supervisi serta
implementasinya ya. Jadi ini sebetulnya bisa kita lihat bahwa kalau kita bicara tentang pendidikan, ya, pendidikan itu ada menjalankan fungsi administratif, ya. Apakah itu yang bersifat administrasi umum atau administrasi akademik, ya. Kemudian ada satu bidang lagi, ya, kinerja fungsional. Kinerja fungsional itu kan dilakukan oleh tenaga pendidik, ya. Jadi kalau fungsi administratif itu, ya, ini berkaitan dengan fungsi administrasi, ya, yang sifatnya struktural birokratis, ya. Jadi kalau untuk untuk fungsionalnya, nah ini kan tidak tidak tercover melalui fungsi administratif itu, ya. Jadi artinya untuk fungsional, itu tidak bisa dilakukan pembinaannya oleh administrasi, kan. Maka diperlukanlah supervisi, ya. Diperlukan supervisi untuk yang sifatnya fungsional. Supervisi ini bukan kerjanya birokratis seperti administratif, tetapi supervisor ini kinerjanya fungsional, ya. Dia fungsional, jadi jangan bekerja secara birokratis. Kalau yang pengawas ini, kan. Dan supervisor ini atau pengawas, dia bisa masuk kepada tugas-tugas yang administratif, birokratis, juga kepada tugas-tugas yang fungsional, ya. Jadi kegiatan supervisi itu lebih luas daripada kegiatan administrasi itu, ya. Kemudian di pihak lain memang supervisi itu merupakan alat pembinaannya, kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Saran, ya. Alat pembinaan. Jadi kalau yang memperbaiki ya, atau begini, manajemen pendidikan yang lebih khusus dari administrasi pendidikan itu kan ingin mempersiapkan lulusan pendidikan yang berkualitas, kan itu. Nah, jadi dalam rangka itu perlu dijalankan fungsi-fungsi administrasi dan fungsi-fungsi fungsional. Nah, jadi supervisor itu dia masuk kepada yang bersifat administratif dan fungsional, sehingga lulusan pendidikan yang bermutu itu bisa dihasilkan, kan itu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat hubungan dan perbedaan antara punya hubungan, ya. Tadi juga disebut bahwa administrasi itu adalah objek yang menjadi kajian di dalam supervisor, ya. Nah, jadi mempunyai hubungan yang sangat erat, tetapi juga bisa dibedakan, ya. Bisa dibedakan antara kinerja administrasi pendidikan dengan kinerja supervisor. Nah, jadi kalau supervisor tidak berfungsi, nah ini juga tentu bisa menimbulkan masalah, ya, bisa menimbulkan masalah. Nah, ya karena tadi ada
karena kinerja administrasi itu tidak tidak bisa memasuki, artinya karyawan tidak bisa mencampuri tugas-tugas guru misalnya kan, ya. Nah, yang bisa mengembangkan kinerja guru, kinerja tenaga pendidik, nah itu supervisor. Jadi makanya dalam rangka itu disebut kepala sekolah, karena kepala sekolah ini juga berasal dari guru, ya, disebut sebagai internal supervisor. Ya, supervisor internal, ya, yang dari dalam gitu. Ya, karena kepala sekolah itu dia adalah kepala kantor, atasan TU, tapi dia juga atasan guru kan gitu. Nah, jadi kepala sekolah atau rektor misalnya atau dekan gitu kan, itu bisa menjadi supervisor internal kan. Tapi biasanya memang kepala sekolah itu lebih disibukkan oleh urusan-urusan administrasi kan gitu. Ya, karena ada persoalan-persoalan, sehingga kalau kita lihat itu rektor banyak atau pimpinan lembaga pendidikan itu banyak rapat-rapat gitu ya. Ya, lebih tersita waktunya untuk tugas-tugas yang administrasi, sehingga untuk melakukan pembinaan dia itu kurang. Maka untuk menutupi itu perlu supervisor, perlu pengawas, ya, perlu pengawas. Nah, kalau di perguruan tinggi itu dilakukan pengawas itu kan inspektorat, ya, inspektorat. Tapi itu juga ya kelihatan lebih lebih administratif juga, ya. Prosedural ya, Prof. Prosedural. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau datang inspektorat ke perguruan tinggi, ya memang semua diapa juga kan, yang administrasinya juga dilihat, yang juga kinerja dosen juga dilihat kan, sehingga mereka yang di inspektor itu banyak juga yang dari perguruan tinggi kan, yang fungsional, karena memang tugasnya adalah fungsional, bukan birokratis. Mungkin itu sekedar tambahannya dari yang lain yang sudah yang sudah cukup jelas. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.